Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kita ada di hadirat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan Tuhan hadir malam hari ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam ini saya memberikan satu renungan firman Tuhan. Kita lihat dunia ini sedang bergoncang. Saudara, bagaimanapun juga apa yang terjadi di dunia itu akan berdampak sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Lalu bagaimanakah tanggapan kita, respon kita terhadap kondisi dunia ini? Bapak Ibu, ada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan dalam hati saya berbicara tentang pendamaian. Mari sama-sama kita lihat dalam suratan Roma pasal yang ketiga ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Roma pasal yang ketiga ayat 25 sampai dengan ayat 26. Saya baca, Bapak Ibu simak baik-baik. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan apa Bapak Ibu? Pendamaian. Nanti kita akan coba cek dan lihat apa pengertian dari pendamaian ini. Pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi Allah itu adil, saudara hati-hati ini. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Apa maksudnya? Tuhan itu sabar terhadap dosa-dosa yang zaman dulu. Ayat 26 perhatikan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa sama-sama kita baca 2-3. Ia benar dan juga membenarkan siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu tolong simak baik-baik. Allah itu adil. Boleh bilang kanan kiri, Allah itu adil. Keadilan Tuhan itu kalau saudara hidup benar, pasti dibela Tuhan. Pasti saudara akan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu jahat. Karena Tuhan tidak pernah memberi dan membuat rancangan yang jahat buat anak-anak yang dikasihinya. Ya, jadi saudara ini penting sekali. Allah itu adil. Nah, karena Allah adil, kalau kita benar diberkati, kalau kita salah, diapain saudara? Dihukum. Ini sangat penting Bapak Ibu. Lalu kita akan cek. Ayat ini berkata dengan begitu jelas bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu sebuah ketetapan Tuhan. Di mana pribadi Tuhan itu dijadikan jalan pendamaian. Mari kita lihat kata pendamaian. Kata pendamaian Bapak Ibu dalam bahasa asli itu ditulisnya hilasterion. Sama-sama dengan saya coba katakan hilasterion. 2-3. Nah, hilasterion itu punya dua pengertian. Yang pertama itu artinya meredakan murka dari dosa. Yang kedua itu tutup bahtera. Nah, ini saudara harus pahami dengan baik. Ya, kita coba cek dulu pengertian yang pertama. Diartikan meredakan murka dari dosa. Kalau kita belajar dari bahasa Ibrani, enaknya bahasa itu akan memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih jelas. Jadi saudara, hilasterion yang arti pertama itu adalah meredakan murkanya Tuhan. Kalau saudara mau paham tentang pengertian hilasterion ini dicatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5
sampai dengan ayat 6. Coba perhatikan Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan apa saudara? Kejahatan. Jadi manusia itu ya Bapak Ibu ya. Itu tuh pada dasarnya hatinya tuh jahat. Saya senang tadi malam ada seorang anak Tuhan. Dia bilang gini, jadi ada temannya bilang gini, kamu itu baik, kamu itu ya, saya itu jadi ngerti tentang kebaikan Tuhan tuh karena kamu. Terus dia bilang gini, siapa bilang saya baik? Saya ini enggak baik, kata anak Tuhan ini. Dia bilang, saya bukan orang baik, bahkan kadang-kadang mulut saya ini bisa jahat. Tapi kalau kamu lihat saya baik, kamu lihat hidup saya bisa berdampak, itu karena tuntunan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau jadi orang baik, saudara harus betul-betul dituntun oleh Tuhan. Yang dengar katakan amin. Ya, bilang kanan kiri ojo jahat. Ya, jangan jahat. Kenapa kita nggak boleh jahat saudara? Ayatnya coba perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan. Nanti kita lihat kata menyesal. Karena dalam bahasa Alkitab LAI kita itu agak kurang tepat sebenarnya kata-kata menyesal. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, kata menyesal dalam bahasa Ibrani ditulisnya adalah nasam. Saudara perhatikan baik-baik. Nasam Bapak Ibu ya. Itu artinya adalah bernafas dengan kesal. Dan itu biasanya ditunjukkan pada seorang pria. Mana di sini Bapak? Ada Bapak di sini. Coba Pak, biar kita bisa paham ayat ini maksudnya apa. Ya, jadi kata nasam itu berbicara tentang memperlihatkan orang yang menghembuskan nafas dengan kesal. Kayak gini Pak. Coba Bapak kalau ada cewek di samping. Nah itu nasam. Saudara, artinya apa? Tuhan lagi ngamuk. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena ayat tadi kita baca. Karena manusia berbuat jahat. Kalau saya dengan saudara hidup kita jahat. Maka saudara akan memunculkan yang namanya amarah Tuhan. Kalau orang Kristen gak belajar Alkitab. Cuman baca ayat-ayat yang enak aja. Oh kok Tuhan itu baik kok. Oh kita ngamukan gak apa-apa. Oh kita ini ya dosa dikit-dikit enggak apa-apa. Saudara baca di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adil. Amin. Kalau kita jahat Tuhan gak tinggal diam. Tapi kalau saudara dijahatin dan saudara di posisi yang benar. Saudara sudah melakukan sesuatu yang benar taat sama Tuhan. Lalu saudara diperlakukan dengan jahat oleh sesama saudara. Dengar, Allah itu adil. Gak akan tinggal diam Tuhan. Saudara berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu ini perlu saudara pahami. Jadi ketika hilasterion, pendamaian. Arti yang pertama dikatakan meredakan murka dari dosa. Apa maksudnya? Jadi itu amarahnya Tuhan. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel ketakutan waktu dengar Tuhan bicara. Jadi waktu itu Allah berbicara pada bangsa Israel. Tapi yang bisa dengar dengan jelas itu hanya Musa. Lalu bangsa Israel teriak-teriak bilang Musa udah jangan sampai Allah bicara sama kita. Udah stop. Biar Tuhan bicara saja sama kamu. Kenapa? Saudara baca itu ayatnya. Jelas sekali.
Karena bangsa Israel hanya mendengar kayak geledek gitu loh saudara. Halilintar, suara yang keras. Mereka hanya dengar, hanya bisa lihat seperti itu. Padahal itu Tuhan sedang berbicara. Baru ngomong loh Bapak Ibu. Siapa di sini saudara kalau dengar geledek gitu. Buar saudara. Gitu. Itu rada error itu. Di mana-mana orang duan. Aduh. Coba saudara ada kilat. Gitu kan. Kita sedikit. Aduh. Kita mau keluar aja masuk lagi. Karena itu bukan sesuatu yang nyaman. Itu menakutkan. Nah bayangkan. Tuhan lagi bicara. Bangsa Israel itu memperlihatkan kondisi yang menakutkan buat mereka. Apalagi kalau ngamuk Tuhan saudara. Tolong ini diingat baik-baik. Di mana ada kejahatan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Saudara lihat aja. Kalau saudara nggak percaya, cek. Nanti saudara lihat di media sosial. Di mana ada perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Waktu Saulus ya aniaya orang-orang percaya. Tuhan bilang apa sama Saul? Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Saulus bingung. Loh, siapa yang aku aniaya? Mau aku aniaya orang Kristen kok. Saudara, kita orang yang percaya, kita ini milik Tuhan. Amin. Kita kepunyaan Tuhan. Tuhan gak akan tinggal diam. Saudara jangan anggap Tuhan patung. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa dengan segenap hati, Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan akan bela kita. Jadi saudara, itulah pengertian dari pendamaian di sini, hilasterion, yaitu meredakan. Nah saya senang kata meredakan itu artinya adalah melindungi saya dengan saudara dari kondisi alam yang rusak karena murka Tuhan. Jadi kalau saudara betul-betul belajar tentang ayat ini dikatakan perdamaian. Perdamaian itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Siapa saudara yang mau dilindungi Tuhan? Katakan amin. Iki yo, saudara ini bulan apa saudara? Coba tolong dijawab bulan apa Bapak Ibu? Masih ada hujan? Coba saudara 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kan musim panas, musim hujan. Kan begitu. Saya kemarin baru pulang pelayanan dari Jakarta. Aduh saudara, jantung saya hampir copot saya beneran. Wis lama lagi saya gak pernah naik pesawat. Pas masuk ke pesawat, itu yang namanya geledek, dur. Astaga. Terus langsung ada ini. Dimohon untuk kembali duduk. Delay saudara sampai 2 jam. Karena cuacanya cukup buruk di Jakarta. Saya waktu itu saya sampai foto saudara. Saya foto, saya kirim Joy. Saya foto, saya kirim suami saya. Takut ono opo-opo. Saya senyum, saya bilang ini mamah ya tolong doakan ya. Ya kalau memang rumah mamah di surga belum selesai ya mamah sampai di Sidoarjo. Ternyata belum selesai rumah saya saudara. Masih kotor kayaknya itu harus dibersihin dulu. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara. Waktu kita itu berhadapan dengan cuaca yang tidak baik. Saudara dengar. Kira-kira menurut saudara kalau ada gempa bumi. Kalau ada bahaya segala sesuatu. Menurut pandangan saudara. Kira-kira Tuhan itu tahu apa enggak? Semua yang terjadi di dunia ini seizin dari Tuhan. Jadi yang berdaulat siapa saudara? Tuhan. Jangan saudara bilang begini, Tuhan jahat ya. Tuhan kok buat seperti ini, banyak yang mati loh Tuhan. Aduh banyak yang kelaparan. Ini gara-gara Tuhan izinkan. Jadi kayak begini, saudara enggak ngerti soalnya. Karena apa yang Tuhan perbuat itu kita manusia tidak bisa memahami. Tapi ada satu yang saudara dan saya harus paham. Di mana ada kejahatan, Tuhan tidak tinggal diam. Tapi hari ini berita baiknya.
Di dalam Tuhan Yesus ada perlindungan. Saudara yang senang, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan lindungi saudara. Ya, asal saudara dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Karena ketetapannya gitu, ayatnya bilang di dalam pribadinya Yesus ada pendamaian. Dan yang kedua, saudara, yang terakhir, kata hilasterion tadi, pendamaian, itu ternyata artinya itu tutup bahtera. Sama-sama dengan saya katakan tutup bahtera. Saya waktu coba untuk membaca ayat ini rada bingung juga, saudara. Tutup bahtera itu apa Tuhan? Maksudnya apa? Terus saya berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat. Saudara perhatikan, kata tutup bahtera ternyata dalam bahasa asli ini, saudara, itu dijelaskan dalam Kejadian pasal 7 ayat 16. Saudara perhatikan, Kejadian pasal 7 ayat yang ke-16. Saya baca ya, Bapak Ibu dengarkan. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu sama-sama kita baca 2-3. Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Perhatikan Bapak Ibu. Saya ingin saudara ayat ini saudara pahami dengan baik. Jadi kan binatang-binatang dulu gitu saudara ya, duluan pada masuk. Nah, setelah binatang masuk, barulah keluarga Nuh. Ada istri, ada 3 anak mantu. Alkitab mencatat Nuh itu paling belakang. Saudara perhatikan ayatnya. Ketika Nuh sudah masuk, maka ayat ini berkata, bahtera itu ditutup. Siapa yang nutup Bapak Ibu? Coba kita renungkan. Karena ini hilasterion, pendamaian, itu digambarkan pintu tutup. Pintu tertutup. Ya, bahtera yang tertutup. Tuhan Yesus di perjanjian baru dikatakan akulah pintu. Apa maksudnya? Coba-coba Bapak Ibu mari kita simak baik-baik. Ketika pintu bahtera itu tertutup Bapak Ibu, maka itu akan memisahkan orang yang di dalam bahtera dan manusia yang ada di luar bahtera. Yang paham katakan amin. Pintu ditutup supaya air tsunami itu tidak masuk. Dan apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Di luar dari bahtera ada kematian. Betul? Tidak ada yang namanya kehidupan. Sedangkan di dalam bahtera itu ada kehidupan. Saya mau bilang sama saudara, sekali lagi ingat Bapak Ibu, ketika saudara buka media sosial, ketika saudara mendengar berita-berita di dunia ini, mulai terjadi balas dendam, kejahatan, saling membunuh, saling membinasakan. Kasih sudah mulai pudar. Dengar. Hal itu sudah kita pernah baca di peristiwa zaman Nuh. Zaman Nuh lebih ngeri. Karena di zaman Nuh dikatakan semua manusia berbuat jahat. Hanya Nuh. Alkitab cuma berkata Nuh seorang. Bayangin. Loh, Nuh yang selamat kok istri be anaknya selamat? Ya, karena Tuhan itu sangat baik. Kalau satu orang saja sungguh-sungguh sama Tuhan, seisi keluarganya diselamatkan. Amin. Coba perhatikan. Yang sungguh-sungguh itu siapa? Kepala rumah tangga. Kalau bapak benar, kalau kepala waras Bapak Ibu, tubuhnya ini jadi sehat. Yang dengar katakan amin. Kalau pria-pria hidupnya benar di hadapan Tuhan, istri sama anak-anaknya jadi benar. Terus Bapak Ibu mungkin ada bapak di sini, aduh Bu, saya itu kurang benar apa? Istriku yang cerewet, istriku ini uduk. Saudara, dengar baik-baik, suami istri itu sudah menjadi satu tubuh. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus terjadi antara suami dengan istri. Kalau sampai bapak merasa kenapa istriku ini tidak bisa berubah. Coba Pak, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin.
Hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika kepala rumah tangga hidup benar, maka apa yang terjadi, seisi rumahnya diselamatkan. Kalau ada wanita-wanita, istri-istri, aduh Bu Vera, suamiku Bu, ke gereja aja, aduh, diajak doa aja tidur. Bu, dengar baik-baik. Ibu ini penolong. Kalau ibu lihat kepala rumah tangga suami ibu, tidak dekat sama Tuhan, ojo dihakimi. Penolong itu bukan hakim. Yang dengar katakan amin. Penolong juga bukan satpam. Nah, penolong. Siapa itu penolong? Penolong itu ibu kalau mau suami ibu berubah. Ibu cari siapa pencipta suami ibu. Siapa yang berdaulat atas hidupnya. Siapa yang bisa merubah hatinya. Ibu tidak bisa merubah. Tapi ada satu tangan yang ajaib. Yang bisa merubah seseorang. Dia adalah Tuhan. Yang paham katakan amin. Ojo menghakimi. Kalau kita melihat seseorang yang tidak. Bapak ibu, kalau ada anggota keluarga lagi tidak baik-baik saja. Datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Doakan. Sebut namanya. Jangan dikutuk. Jangan diajak berantem. Itu bukan solusi. Dibawa dalam doa. Percayalah. Doa orang benar. Besar kuasanya. Asal saudara lagi berdoa, yosing benar, dijaga hatinya. Jangan saudara mendendam, ada istri-istri doanya, Tuhan ambillah suamiku. Hele. Lah itu mah bukan doa yang benar. Nah itu kacau, itu orang Sunda bilang magelo katanya. Jangan saudara, jangan berdoa seperti itu. Nah Tuhan bilang begini, kamu sudah berdoa tapi doamu tidak didengar. Jangan-jangan doamu hanya memuaskan hawa nafsumu saja. Jadi saudara mari malam hari ini. Dalam Yesus ada perlindungan. Amin. Hilasterion yang kedua tentang tutup bahtera itu bicara tentang apa? Kehidupan pemeliharaan Tuhan. Di tengah dunia yang jahat, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, di tengah semua manusia lagi berteriak. Aduh, semua aspek digoncang. Lihat yang di luar bahtera, semua teriak. Semua berseru, buka, gak bisa berbuat apa-apa. Karena yang memberi kehidupan itu bukan manusia. Amin. Dan saudara dengar baik-baik. Jangan sampai terlambat. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong bantu saya kota bilang kanan kiri. Sing benar gitu. Ya. Oke, saya percaya malam ini Tuhan menyertai kita semua. Sekali lagi, siapa yang mau dilindungi Tuhan katakan amin. Siapa mau dipelihara Tuhan katakan amin. Pak, Bu, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Dari dulu sampai ada nabi tinggal di zaman yang kelaparan, kesulitan, kekeringan. Toh bisa ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Ada seorang janda sampai dia bilang gini, ini makanan cuma di tangan. Lihat, Tuhan itu sanggup memelihara. Amin. Jangan takut. Hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, kata-kata saya yang selalu diingat beberapa orang. Kak V itu kalau ngomong, sing deket be Tuhan. Saudara ayo dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, lihat. Nanti rumah tangga kita diberkati. Hidup kita diberikan kesehatan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.